Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, selamat datang kembali di channel Doapedia. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat, tidak tumakninah ketika sholat. Nabi SAW menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Nabi SAW bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu, sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sungguh mengerikan jika kita rajin melaksanakan sholat namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik, dari mulai berwudu, takbiratul ihram, hingga salat. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukunya. Hadis Hasan riwayat Al-Asbahani dalam At-Targhib, lihat As-Sahibah nomor 2535. Sebab yang menjadikan sholat seseorang selama 60 tahun tidak ada yang diterima satu pun, sebagaimana yang disebutkan hadis yang tadi, adalah karena tidak tumakninah dalam ruku dan sujud. Tak heran jika sholat yang kita lakukan bisa tak bernilai pahala, melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari sholat namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Padahal amalan yang paling pertama dihitung kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah amalan dan ibadah lainnya akan Allah terima. Namun jika sholat saja sudah buruk, maka amat mungkin amalan lainnya tidak diperhitungkan. Na'udzubillah. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka marilah kita senantiasa memperbaiki amalan sholat kita agar Allah melihat bahwasanya sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita ke hadapannya. Sebarkanlah video ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah dan bisa memberitahukan kepada saudara-saudara kita barangkali sholatnya masih belum tumakninah. Silakan klik juga tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doapedia. Silakan klik tombol like apabila Anda suka, dan ingat, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Baik, demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.